Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah di SMN 1 Pabuaran tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang kebijakan dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan istilah Jabar Masagi. Di materi pertama atau di video pertama tadi kalian telah memperhatikan atau menyaksikan bersama-sama video pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SMN 1 Pabuaran Kabupaten Subang, Bapak Suwondo SPD MNPD. Nah, untuk materi yang kedua yaitu materi tentang kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang disebut dengan istilah Jabar Masagi atau Jabar berkarakter. Di sini kita dapat melihat bahwa ada istilah yang disebut dengan 7 kunci kabagjaan siswa. Istilah kabagjaan itu mengacu ke dalam bahasa Sunda ya, karena kita sebagian besar adalah suku Sunda. Dan bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu adalah bahasa Sunda, maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ingin kembali mengangkat budaya lokal Sunda terutama dan diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Makanya muncul dengan istilah Jabar Masagi. Kemudian kita mulai dari awal bagaimana program ini bisa terbentuk ya. Yang pertama, deskripsi program. Jabar Masagi merupakan program pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat yang menumbuhkan niti surti, kemudian niti harti, niti bukti, dan niti bakti. 4 istilah ini merupakan istilah bahasa Sunda dan tentu saja bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi. Tetapi mungkin bagi Anda sebagai generasi milenial yang kurang begitu mengenal istilah-istilah bahasa Sunda ya, atau perbendaharaan bahasa Sunda, ini mungkin dianggap asing ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Kemudian tujuan dari program ini adalah terwujudnya generasi masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter sehat dan cerdas. Tentu saja tujuan ini sangat bagus. Oleh karena itu, kita sebagai warga Jawa Barat harus punya keinginan atau punya komitmen untuk dapat melaksanakan program ini dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar program. Tujuan dari program Jabar Masagi adalah membangun ekosistem sekolah yang berorientasi pada kebagjaan atau kabagjaan atau bahasa Inggrisnya well-being. Siapa yang harus berbahagia? Tentu saja di sini adalah siswa sebagai subjek dan sekaligus objek dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, di situ ada katorium dan sebagainya. Itu termasuk komponen abiotik sehingga disebut ekosistem sekolah. Dan kondisi itu ekosistem sekolah tadi diarahkan atau diorientasikan kepada kebagjaan atau kebahagiaan siswa. Sekarang kita akan masuk bagaimana penjelasan yang dimaksud dengan istilah kabagjaan atau well-being sebagai arah dan tujuan pembelajaran siswa dalam situasi pandemi
dan pembelajaran abad 21. Kita perhatikan diagram di depan di layar ini. Di tengah-tengah ada program Jabar Masagi meliputi 4 aspek. Yang pertama ada iman, kemudian ada akhlak, kemudian ada sehat, kemudian ada ilmu. Iman itu didukung oleh beberapa faktor yang masuk ke dalam kelompok religius atau spiritual. Spiritual ini berkaitan dengan keadaan atau hal yang berkaitan dengan keyakinan seseorang dalam melaksanakan perintah atau larangan yang ada dalam agamanya, ya. Jadi berkaitan dengan kegiatan spiritual atau religiusitas. Atau kalau dalam agama Islam itu bisa dilihat dari berapa besar kadar keimanan Anda dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada akhlak. Akhlak ini berkaitan dengan karakter, emosi, dan sosial. Kemudian ada komponen ketiga adalah sehat. Sehatnya baik secara fisik maupun mental. Kemudian ilmu. Di sini bahwa siswa itu harus memiliki kecerdasan. Di antara kecerdasan dan sikap religius itu disebut dengan niti bakti. Ya, disebut dengan niti bakti. Sementara di antara kondisi sehat dan ilmu yang cerdas itu ada niti bukti. Lalu dari akhlak dan kondisi sehat fisik dan mental itu ada niti harti. Sementara niti surti itu berada di antara iman dan akhlak yang akan membentuk karakter, emosi, dan sosial. Lalu apa yang dimaksud dengan niti surti? Ya? Niti surti itu mengasah empati, belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika seseorang telah memiliki rasa empati, maka dia tidak akan pernah menyakiti orang lain, baik dengan perkataannya maupun perbuatannya. Karena dia tahu, dia juga merasakan bahwa ketika disakiti itu rasanya tidak mengenakan, ya, atau tidak menyenangkan. Anda tidak akan menyakiti teman Anda ketika Anda tahu bahwa misalnya, ya, membicarakan kejelekannya itu akan menyakitinya, atau berbohong atau menggunting dalam lipatan, misalnya. Berkhianat itu juga akan menyakiti hatinya. Maka kita tidak akan pernah melakukan hal itu. Kita akan belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terjadinya kenakalan remaja atau yang disebut dengan istilah turunnya moral generasi muda kita saat ini karena kurangnya rasa empati, ya. Sehingga cenderung terjadi tawuran antar pelajar, kemudian terjadi perang media sosial, ya, saling umpat, saling menghina di medsos, di IG atau di FB atau di WA. Itu untuk seorang pelajar yang punya empati itu tidak akan terjadi. Yang kedua, niti harti adalah belajar mengetahui. Harti itu berkaitan dengan pengetahuan, mengembangkan akal dan pikiran. Akal dan pikiran yang kita miliki itu akan berkembang dengan baik ketika banyak informasi yang dimasukkan atau yang masuk melalui panca indera kita, baik melalui penglihatan maupun pendengaran. Nah, dengan melihat dan mendengar, maka kita akan banyak mengetahui berbagai hal di sekitar kita. Tapi tentu saja tidak semua hal itu bisa kita jadikan sebagai pengetahuan yang baik, ya. Terutama di zaman media seperti sekarang, hati-hati mencari informasi. Belajar mencari informasi yang datanya benar, ya. Jadi ketika Anda menerima informasi dari grup misalnya atau
dari teman, pastikan dulu atau cek terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau tidak. Karena kalau informasi tidak benar, maka itu akan dikategorikan sebagai informasi yang bohong atau hoax. Jadi ketika mendapat informasi, silahkan cek faktanya. Tapi kalau sudah yakin dan Anda mau membagikannya dengan yang lain, silahkan bagikan. Jadi jangan asal menerima informasi, kemudian share lagi, tidak seperti itu. Kembangkanlah akal pikiran kita untuk mengetahui bahwa informasi itu benar atau tidak. Nah, itu akan membuktikan kualitas kita sebagai pelajar atau siswa atau peserta didik yang memiliki pengetahuan atau disebut dengan niti harti. Yang keempat, niti bukti, membuktikan laku diri atau belajar melakukan atau action. Barangkali ketika Anda bisa berempati, kemudian Anda juga memiliki pengetahuan yang banyak gitu. Ketika itu tidak dipraktekkan, maka tidak akan menjadi seseorang yang sempurna atau yang lengkap. Karena pengetahuan tanpa dipraktekkan itu akan sia-sia. Atau pengetahuan tanpa dibagikan ke orang lain itu tidak akan bermanfaat. Sebanyak apapun data yang Anda masukkan ke dalam otak Anda, yang kapasitasnya tanpa batas itu, maka akan percuma ketika tidak digunakan atau tidak dipraktekkannya, paling tidak dibagikan atau diajarkan kepada orang lain. Nah, kemampuan untuk membuktikan laku diri atau belajar melakukan atau mempraktekkan apa yang Anda pahami, apa yang Anda rasakan, itu disebut sebagai niti bukti, ya. Membuktikan. Yang terakhir disebut niti bakti, belajar hidup bersama, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, menjadi niti jadi sajati, kemudian harmoni, bagja atau bahagia, lalu siswa berkembang sesuai potensi dan keunikannya. Itu yang diharapkan oleh program Jabar Masagi yang diluncurkan oleh Gubernur kita Bapak Ridwan Kamil pada tahun 2018 di Cirebon. Nah, yang terakhir itu niti bakti. Jadi kita sebagai bagian dari warga Jawa Barat memiliki kewajiban untuk mensukseskan semua program pemerintah. Ya, oleh karena itu, maka kita diharapkan bisa mempraktekkan atau bisa memberikan kontribusi atau sumbangan bagi kemajuan pendidikan di Jawa Barat. Seperti apa caranya? Dengan cara mempraktekkan 4 niti yang ada dalam konsep Jabar Masagi. Yang pertama, niti surti, mengasah empati atau belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian niti harti, mengembangkan akal pikiran, belajar mengetahui. Lalu niti bukti, membuktikan laku diri atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Yang keempat, niti bakti, belajar hidup bersama, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Demikian materi tentang kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Masagi atau pembentukan karakter siswa dalam situasi pandemi dan pembelajaran abad 21. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube SMA 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.